Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen Arif Rahman yang sudah datang pada pagi hari ini beserta Pak Imam Riyadi. Lalu yang kami hormati Kak Ansya Farino sebagai narasumber pada Labcom yang ketiga pada hari ini serta teman-teman mahasiswa sistem informasi yang saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Deli Siska Ayu sebagai moderator pada acara Laptalk pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara Laptalk yang ketiga yang akan membahas tentang quality insight, mindset QA, lebih dari sekedar ngetes. Oke, sebelum kita mulai pada sesi utama pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan dulu sambutan dari Kepala Laboratorium Riset yaitu Bapak Arif Rahman. Untuk sambutannya dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa ketemu lagi ya di Laptalk yang ketiga. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga dan sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Di pagi yang cerah ini ya kita bisa ketemu lagi dengan Mas, dan sekarang kita akan ketemu dengan Mas Rino, ya, Ansya Farino, tentang quality assurance atau QA. Jadi kalau ketemu Mas Rino itu sebenarnya saya ingat dulu ya waktu ujian akhir ya Mas. Pembimbingnya saya, jadi kasihan sebenarnya. Tapi juga bangga juga sekarang sudah bekerja ya. Dulu belum lulus saja sudah bekerja gitu. Dulu waktu ujian akhir itu siangnya ujian, paginya saya masuk rumah sakit ya sebagai pembimbing, jadi tidak bisa mendampingi. Jadi kalau ketemu Mas Rini itu ingat itu. Artinya alhamdulillah sekarang sudah bisa bergabung di sini. Terima kasih ya sudah hadir di sini untuk berbagi ilmunya. Jadi kita akan belajar tentang QA. Apa itu QA, kemudian apa yang dilakukan di dunia kerja ya. Terima kasih yang sudah pada hadir di sini ya. Kita bergabung untuk belajar bersama, sharing-sharing dari Mas Rino ini. Karena ini kita tidak akan mendapatkan di kuliah mungkin, karena ini adalah pengalaman kita pengalaman beliau di kerja yang akan kita dapatkan di sini. QA sendiri kan bagian dari pengembangan sistem secara keseluruhan. Ya. Jadi kalau Anda belajar dalam pengembangan sistem nanti ada testing. Nah, sebelum dideliver ke pengguna itu harus di testing dan dijaga kualitasnya. Bagaimana sih menjaga kualitas software? Kalau kualitas barang kita sudah tahu ya cara mengeceknya. Nah, ini kualitas software itu cara mengukurnya gimana? Nah, nanti di sesi ini kita bisa belajar banyak dari Mas Reno, apa itu QA dan bagaimana sih diimplementasikan di dunia kerja atau di dunia nyata. Dan ini juga menurut saya atau mungkin dari beberapa masukan salah satu apa ya, untuk membutuhkan masih banyak membutuhkan ya Mas Reno ya, tenaga kerja atau kompetensi ini masih diperlukan di dunia kerja. Itu mungkin ada celah-celah yang kita tahunya kan programmer, analis, terus UI UX. Nah ini sebenarnya sekarang itu juga penting juga untuk QA ini. Nah, seperti apa nanti, apakah benar di dunia kerja itu dibutuhkan? Nah nanti mungkin bisa ditanyakan ke Mas ini. Saya kira itu ya, tidak perlu berpanjang lebar. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat belajar dan sharing-sharing di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif atas sambutannya. Semoga di pagi hari ini kita semua semangat untuk belajar tentang ekspor tentang dunia QA bersama Kak Rino.
Nah, Kak Rino ini merupakan alumni dari Sistem Informasi UAD angkatan 2020 dan sekarang sedang berkarir sebagai Quality Assurance Engineer di Beri Jalan yang merupakan bagian dari Asta Group. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai mendengarkan nih acara sharing-sharing bersama Kak Rino dan mendapatkan ilmu tentang QA yang akan didapatkan dari Kak Rino. Kepada Kak Ansyafarino dipersilakan. Dikasih tahu tentang apa itu quality assurance, kayak gitu sih. Oke, sebelum itu ini disclaimer, bertanya sedikit ya. Mungkin di sini ada yang udah tahu gitu loh. Mungkin yang adik-adik, apa itu QA itu sebenarnya apakah udah tahu semenjak kuliah atau emang sebenarnya baru denger apa gimana? Yang capstone nih terutama nih. Ada? Oke. Jadi QA itu kalau ngelihat SDLC itu kan dari planning, terus design, terus di develop, ada yang namanya testing di terakhir. Nah, yang ngetes itu ada peran sendiri namanya QA, Quality Assurance. Tapi sebenarnya banyak banget model atau nomenklatur penamaan si QA ini, tester ini di fase testing ini. Banyak yang berperan. Banyak model-model role QA yang ada. Ada quality assurance kalau pernah dengar, ada quality control kalau pernah dengar, software tester, terus ada sekarang software development engineer in test, itu baru. Nah, keempat ini menjadi main di proses testing itu di fase SDLC. Nah, terus QA itu apa? QA itu role yang berfokus untuk mengecek proses secara utuh. Nah, misalkan nih teman-teman mau develop sesuatu, itu yang dari awal menemani tim pembuat requirement-nya, tim yang mendesain, itu QA-nya. QA memastikan requirement-nya ini udah sesuai apa belum. Karena yang membuat requirement biasanya entah itu sistem analis, entah itu PM, itu ditafsirkan lagi ke bahasa teknis buat tim developer. Nah, kita yang memastikan sebelum masuk ini di desain, sebelum masuk ini di developer, QA memastikan tidak ada celah-celah atau meminimalisir celah yang bakal terjadi. Nah, itu role QA. Terus QC apa? Itu aku sempat coba mencantumkan sedikit QC. QC itu yang fokus pada testingnya, quality controlnya. Jadi dia menjalankan procedural test. Beda sama QA yang terlibat dari awal proses. Nah, itu kurang lebih gambaran dari kedua role itu. Gitu. Jadi kalau ditarik kesimpulan QA sama quality control tuh beda atau sama? Beda ya? Beda, tentu beda. Karena memang dari fokusnya berbeda, dari kapan dia harus bekerja itu pun beda. Sekalipun secara pada intinya itu sama, memastikan kualitasnya. Kurang lebih gitu.
Jadi kalau misal sistem yang telah dibuat itu error, berarti itu kesalahan dari QA atau bagaimana? Oke. Kalau misalkan nih aplikasinya ada masalah, oh ternyata nggak bisa, kita pakai Cortex deh. Cortex aja buat login susah, ya kan? Nah ini siapa yang dipertanyakan? Ada banyak yang bisa dicari tahu. Kita memang tidak bisa menyalahkan langsung siapa, tapi yang perlu kita cari tahu adalah, yang kita perlu lihat adalah role QA ini seharusnya memastikan aplikasi kalau rilis itu udah nggak ada masalah. Nah berarti benar, yang dicari tahu pertama QA-nya siapa? Kenapa bisa rilis? Ya kan? Kenapa aplikasi kayak gini bisa lepas? Itu kalau mereka punya QA. Kalau mereka nggak punya QA, adanya QC, ya monggo dicek setelah semua di develop, QC-nya ngetes sesuai sama requirement nggak? Ini aplikasinya. Nah kalau ternyata QC-nya ngetes sesuai dengan requirement, berarti yang masalah dari mananya? Requirement-nya. Nah ini tergantung dari skema bisnis si tim pengembang tadi, apakah dia menggunakan QA, QC, terus software tester atau software development in test tadi, itu beda-beda. Cuman overall itu bisa kita terjemahkan. Kalau kita di sini POV-nya sebagai QA, otomatis yang harus dipertanyakan pertama adalah QA-nya. Kenapa aplikasi ini bisa rilis? Kurang lebih gitu. Oke Kak, sebelum lebih lanjut bicara tentang QA, aku mau tahu dong kenapa Dulu sebenarnya sempat, kalau kata Pak Farid dulu pas masih kuliah, entah itu di pokoknya dulu pas fase developer dulu, belajar-belajar tentang developer, ada satu statement, pelajari semua dalami satu. Nah jadi ketika kita ngambil role QA atau role apapun nantinya, itu usahakan kita pelajari semua. Gitu. Itu pun dulu yang diberikan sama dosen-dosen SI, banyak sekali insight-nya seperti itu. Dipelajari semua. Jangan pilih salah satu di awal. Pelajari semua, baru dalami satu. Nah dulu desainer singkat cerita, terus juga developer, cuman dulu developer dulu ya, dulu lebih awal developer dulu pakai PHP Laravel, terus mulai tren JavaScript dulu 2021. Cuman waktu itu ngerasa nggak nyaman, bisa tapi nggak nyaman. Akhirnya UI UX. Nah desainer agak kurang greget karena cuman mengeksekusi requirement jadi desain. Terus masuk ke product development. Udah sampai situ baru ada role, kayaknya potensial role testing. Dia juga menjaga kualitas produk, menjaga requirement, memastikan aplikasi ini bagus, dan juga ada ngodingnya. Nah jadi yang agak tengah-tengah, itu ada di QA, kurang lebih gitu. Makanya sekarang ke QA. terus kira-kira skill apa yang menurut Kak Rino ini penting untuk buat bekal jadi QA? Oke, sebenarnya di SI ini udah sangat-sangat mumpuni ya, sudah sangat-sangat banyak referensi yang dapat dijadikan bahan untuk menjadi role apapun dalam dunia kerja. Karena di sini main root-nya udah bagus. Kita di sini diajarin secara fundamental tentang logika berpikir. Kita di sini diajarkan tentang bagaimana cara menafsirkan masalah menjadi solusi. Itu kan jadi inti dari kenapa kita ada di SI kan sebenarnya situ. Karena SI kan cakupannya lebih ke sistem ya. Gimana kita bisa mere-engineering proses yang ada. Ya kan, gimana kita bisa melihat potensial loss dari proses bisnis perusahaan. Nah, itu udah kita dapatin semua di sini. Nah, tapi skopnya apa yang spesifiknya untuk sebagai QA? Secara teknis, itu kita sudah menguasai atau sudah dapat insight tentang yang namanya
apa namanya diagram-diagram, ada data diagram, terus juga ada yang namanya itu entitas diagram, ya kan, relationship. Nah itu dua jadi main yang dijadikan fundamental. Gimana cara kita bisa memahami suatu proses, data drivernya gimana? Karena software perlu diingat, software itu data driven. Gimana caranya data bisa ditampilkan di depan? Itu yang jadi main dulu. Nah QA di sini juga sudah punya fundamentalnya. Tetapi yang perlu dipahami adalah bagaimana cara menyesuaikan dengan bisnis yang ada dari perusahaan. Nah kurang lebih itu. Nah otomatis ketika di ranah itu, selain dari wilayah teknis tadi, entah itu pemahaman tentang berbagai macam diagram, ada tentang diagram proses bisnis, diagram tentang data, diagram tentang sistem, user journey, user persona, terus juga tentang macam-macam flow, terus juga belajar secara lebih deep technical lagi, itu ada bahasa pemrograman yang dikuasai, terus juga memahami tentang software testing life cycle, SDLC, itu kan semua udah dipelajari sebetulnya secara umum. Nah pendalamannya di mana? Dari soft skill. Nah ini yang benar-benar menentukan apakah role QA ini bakal menjadi sesuatu yang benar-benar bersinar apa enggak. Karena tanpa soft skill sebenarnya sulit ya untuk di QA. Karena kita bakal berkomunikasi dengan product manager, kita mengkonfirmasi nih, requirement ini udah bener apa belum. Terus kepada business analis, kepada sistem analis, kepada tim developer, bahkan sampai kepada lead ketika sebelum kita rilis. Itu semua kita yang checkpoint. Nah kalau kita nggak punya soft skill yang bagus, susah. Kurang lebih seperti itu. Terus Kak di bagian Apa tuh? yang slide nomor 3, keempat. Ya, memastikan kualitas produk berarti keseluruhan besar tujuan dari QA itu memastikan kualitas. Betul. Seperti itu ya. Terus next ada meme selanjutnya dari Kak Rino. Ini itu maksudnya apa Kak? Nah, itu meme simple sebenarnya. Ketika developer itu menganggap bahwa ini semua udah oke, fitur-fiturnya udah oke, dikasih ke QA, dirusakin, dibalikin lagi. Berarti intinya apa? Ada yang belum benar Betul. gitu. Dan tugas utama QA dari meme ini adalah merusak. Developer membangun, QA merusak. Sebenarnya itu kontradiksi, itu memang keterbalikan. Tapi bukan berarti QA sama developer ini selalu bermusuhan, kayak meme-meme yang banyak bertebaran. QA musuh developer, QC musuh developer, bukan. Tapi secara paradigma, secara persepsi, QA itu harus memastikan secara terbalik. Developer membangun, kita harus mencari celah. Bagaimana cara kita merusak? Karena dari situ kita bisa menemukan potensial loss dari aplikasi ini, dari proses bisnis ini, gitu. Karena mungkin QA juga bukan merusak tapi biar di masa depan nggak ada yang lebih parah gitu ya Kak ya. Betul, kita meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Oke, next ada meme kedua. Ya ini SpongeBob. Nah ini banyak role QA, role tester itu sering bisa dibilang ada dan tiada. Nah, cara biar kita benar-benar bisa shine, bisa bersinar itu apa? Kita mempersiapkan hal-hal yang itu betul-betul dibutuhkan. Tadi dari awal kita memastikan requirement. Nah, buat kerja kita bisa terdokumentasi, karena kan kalau developer ada GitHub-nya, ada aplikasi yang kelihatan. SA ada dokumen-dokumen requirement dan produknya jadi, ya kan? Business analyst ada BRD, ada business requirement dokumen. Itu semua punya punya output sendiri. Nah kita itu sering dianggap sepele. QA itu sering salah pandang kan kalau cuma ngetes doang. Padahal sebenarnya itu bug-bug atau isu-isu yang ditemuin itu banyak yang membantu si aplikasi ini untuk menjadi lebih baik. Nah selain itu perlu ada dokumentasi. Jadi biar nggak ini terjadi, cuman dilihat doang bugnya doang, dilihat isu seberapa banyak ditemukan, perlu ada dokumentasi. Banyak dokumentasi yang harus disiapkan, checkpoint sebelum rilis, jadi semua disepakati. Kurang lebih seperti itu. Oke, terus selanjutnya di sini ada logo. Kira-kira apa tuh Kak? Aku tuh nggak tahu. Ini tadi sempat disinggung. Nah ini logonya Cortex sebenarnya. Kerugian negara lumayan besar dari ketidaktelitian. Kita tidak bisa bilang bahwa itu kesalahan semua ya. Ketidaktelitian dalam fase development dan mungkin testing ya. Kurang lebih itu. Terus selanjutnya
Ada ragam role testing. Yang pertama tadi kita udah denger ya tentang QA dan QC. Terus yang ketiga sama keempat ini belum nih Kak, tentang software tester dan SOET. Oke. SDET. Software tester ini jatuhnya lebih spesifik lagi biasanya. Entah itu biasanya berfokus pada automation, ya kan? Atau ya kebanyakan di automation atau manual ya. Jadi dia benar-benar mengeksekusi apa yang udah diperintahkan. Nah kalau QA QC itu dia mempersiapkan dari planning sebelum dia ngetes. Dia nyiapin namanya itu tes skenario, test case, ya kan dokumen test planning itu yang nyiapin semuanya 2 role di atas. Nah kalau udah masuk ke software tester, ini dia udah mulai mengeksekusi. Misalkan PM atau project manager itu udah ngebuat semua requirement bahkan sampai ke skenario-skenarionya. Yang eksekusi software tester. Jadi dia purely mengikuti apa yang sudah di-create sama tim sebelumnya atau role lain. Gitu. Nah kalau SDET ini role baru sebenarnya. Kalau orang-orang yang backgroundnya engineer itu yang bakal prospek sebenarnya role nomor 4 ini selain dari 3 role di atas. Karena apa? Dia yang mengecek logika dari code-nya. Dia ngebaca code-nya, dia cek mana logika-logika yang bisa diperbaiki, bisa di-upgrade, itu dia yang ngecek secara code-nya. Terus selain itu, SDET juga membuat yang namanya automation test. Jadi gimana caranya biar tes ini bisa otomatis aja gitu loh, sekali run jalan. Dan biasanya dia kerja di fase-fase akhir atau fase-fase reses. Entah itu ketika fase peer setelah user nyoba, oke, mau coba terapin di sampel-sampel user kan. Nah, dia kerja nih SDET nih biasanya. Cuman kembali ke perusahaan masing-masing ya. Nah, dia ngecek code-nya, dia ngecek logika-logika yang bisa di-upgrade. Terus dia juga bikin automation test ketika nanti ada update fitur atau apa bisa jauh lebih efisien. Nah, itu role dari SDET. Lebih ke code sih banyaknya. Terus Kak, kalau di tempat Kakak bekerja ini, keempat role ini diambil alih oleh maksudnya kayak satu kelompok atau beda-beda gitu? Oke. Di tempat aku itu ada 2, ada QA dan QC. Nah, yang membedakan di 2 role ini di mana? Produk atau project. Nah, kalau di tempat aku itu yang project itu hampir semuanya pakainya QC. Karena kan projectnya by timeline ya, pendek timelinenya, paling 2-3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Jadi karena memang prospeknya itu lebih ke project, pakainya QC. Karena requirementnya udah ada dan itu dari tim-tim di atas pembuat kebijakan, keputusan. Jadi QC untuk mengetes kesesuaian dengan requirement aja, tidak full proses. Nah kalau QA itu lebih banyak action di produk atau bersama dengan tim lead QA sendiri untuk mengecek apakah proses SDLC kita sudah pas, apakah proses SDLC kita sudah sesuai, efisien. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi lebih ke beda posisi aja penempatannya. Next. Di sini ada perbedaan dari QA sama QC yang sudah dijelaskan ya Kak yang tadi. Betul, ya Kak. Ini udah tadi ini sudah. Terus lanjut. Kenapa sih harus kita? Oke. Ini tadi juga sempat udah disinggung ya. Cuman di sini kita coba remind lagi karena kita sistem informasi yang pertama. SI ini terkadang ketika masuk ke dunia industri itu banyak dilematis diterapkan di lapangan. Apakah kita sebagai as a developer, apakah kita sebagai perancang atau apa? Ya kan, ini kan menjadi banyak pertanyaan di dunia industri. Kalau mau ngomong developer, anak informatika biasanya jauh lebih mendominasi biasanya. Tapi nggak menutup kemungkinan karena dunia sekarang jangankan prodi yang di IT ya, prodi non IT aja udah banyak yang masuk ke dunia IT. Ya kan, teman aku itu sosial hukum UGM itu jadi engineer, software engineer, mobile bisa, web bisa, DevOps bisa, itu di Jakarta di salah satu bank ternama. Itu lulusannya bukan lulusan IT. Nah terus kenapa kita mengambil positioning di mana yang itu tidak banyak bisa dilakukan oleh orang-orang lintas bidang. Nah untuk di tahap kita ini kan kita tadi belajar banyak scope yang jauh lebih luas, bukan hanya sekedar developer.
jaringan kita pelajari, ya kan, bagaimana cara penerapan dari sisi industri kita pelajari, bagaimana mere-engineer proses kita pelajari, audit kita pelajari, software tester kita juga pelajari, banyak hal yang kita pelajari. Nah, otomatis hal itu bisa membuat cakupan skup kita, cara pandang kita jauh lebih luas. Nah, ini yang aku sebut kenapa kita, karena kita potensial marketnya gede. Kita potensial marketnya gede, kita punya dosen-dosen yang bisa memberikan banyak insight. Yang dunia IT ada, dunia audit ada, ya kan, kita punya semua. Tinggal gimana cara kita bisa menginisiasi kalau kita itu bisa punya peran besar di market. Terus kenapa kita cocoknya ke QA kebanyakan? Karena kita punya basic code yang bagus, logika yang bagus, kita juga punya basic penafsiran proses bisnis yang baik. Ya kan, kita dilatih untuk bisa menafsirkan vulnerability loss di proses bisnis. Kita juga diminta untuk bisa mengecek dari hal yang dirancang ini mana yang kurang, behavior user. Ini kalau ada matkul apa namanya, antarmuka pengguna, perancangan antarmuka pengguna, ini jadi benar-benar kepake banget. Nah, itu kenapa kita sebenarnya cocok banget buat di market ini, karena di sini nggak bisa digantikan dengan AI yang pertama. Gitu. Kita berkomunikasi dengan orang nggak bisa digantikan AI. Kita memastikan produk ini checkpoint sampai ke halal yang tidak mungkin sekalipun kita rusak tadi kan meme-nya, itu juga sulit digantikan oleh AI. Karena kan AI bekerja berdasarkan data. Mungkin nggak tahu saatnya nanti ya. Tapi untuk sekarang potensial market yang lumayan besar untuk ke depan itu ya dari role tester, QA, QC dan sebagainya. Kurang lebih itu. Lalu next, ini Kak, proses. Oke. Kita memahami seluk-beluk proses. Nah, kurang lebih itu kenapa aku menyinggung tentang proses. Tadi toolsnya banyak ya, udah PPM dan sebagainya. Kurang lebih gitu. Lalu di slide selanjutnya ini tadi mungkin udah dibahas ya Kak, Betul. ini sebuah skill ya yang dibutuhkan oleh seorang QA, skill dasar. Terus ada ini tadi juga udah dijelasin ya Kak, SDLC. Berarti kita tuh harus paham ya Kak, dari planning sampai maintenance kita harus paham ya kalau sebagai seorang QA. Terus nih Kak, kehidupan seorang QA engineer. Oke. Untuk sekarang karena aku mungkin ada bekerja di 2 tempat berbeda, itu pasti punya behavior yang berbeda. Tapi pada intinya sama. Kita dari awal itu udah memastikan ketika requirement secara bisnis itu muncul. Misalkan dari klien, dari user atau product manager itu memberikan requirement umum. Fiturnya ada apa aja, ekspektasinya apa aja, flow bisnisnya kayak apa, ya kan? Itu kita yang ngecek langsung. Kita ngecek langsung. Ini kenapa, ini kenapa, ini kayak mana, ini kayak mana. Itu kita yang banyak mempertanyakan. Nah, nanti itu bakal banyak dipakai ketika di proses grooming. Di proses grooming tadi. Nah, kalau memang seandainya kita pakainya Scrum, itu kan dia di fase awal kita merencanakan, kita sprint planning. Nah, disitulah tugas seorang QA, bahkan sebelum sprint planning, namanya sprint backlog. Tugas orang QA, QC untuk mempertanyakan kepada tim yang membuat requirement. Kita tanya terus nih ke bisnis analisnya, ke product manajernya, tanya terus. Ini kenapa? Kenapa harus kayak gini? Kenapa nggak kayak gini? Desainnya kenapa kayak gini? Secara user experience kita cek, secara apa namanya teknis juga kita cek. Itu kita cek semua. Nah, terus sampai di tahap di fixing lah. Jadi suatu requirement fix yang namanya technical design. Technical design ini isinya ada API apa aja yang bakal dipakai, servisnya ada apa aja, relasi datanya bagaimana, sampai ke ranah yang lebih detail buat developer. Itu juga kita cek. Kita cek bukan untuk mengecek mana yang salah, mana yang benar ya, tapi ngecek kira-kira arah implementasinya secara teknis sudah sesuai belum dengan dokumen bisnis tadi. Kita cek match apa enggak. Udah match kita pertanyakan, kalau belum match kita pertanyakan lagi di fase grooming. Kalau udah match kita masuk ke sprint planning. Nah, di sprint planning inilah kita menentukan QA bakal ngapain, ya kan? Kita buat apa aja? Tadi udah tuh di awal. Kita buat apa aja? Oke, kita bikin test planning. Test planning itu isinya apa aja? Siapa yang bakal ngetes? Toolsnya apa aja? Model testingnya kayak apa? Fokusnya ke jenis testing apa aja, kan nggak cuma fungsional, kan ada performa dan sebagainya, ya kan? Itu dicek semua, Dan itu ditentukan di fase sprint planning. Developer juga menentukan fitur mana yang dikerjakan dulu, ya kan? Cara ngerjainnya dipecah lagi lebih kecil, gitu-gitulah. Itu kita bagi tugas di situ. Sampai ke fase penerapannya, kurang lebih seperti itu. Makanya
Kenapa bisa dibilang kita ada dari setiap step, kurang lebih gitu. Oh ya, aku mau nanya Kak, misal nih ada satu proyek pembuatan sistem. Nah, itu tuh yang sebagai seorang QA-nya itu di proyek itu tuh ada cuma satu orang atau ada beberapa orang gitu? Oke, pertama tergantung scope dan kebutuhan developer ya. Kalau aku sekarang itu ada di project asuransi, salah satu asuransi punyanya Astra. Itu sendiri kebetulan, sendiri. Memang itu kembali kepada para pembuat keputusan ya dan melihat kapasitas kita. Kalau misal kita mampu dilihat mereka mampu sendiri, ya sendiri. Ya kalau mereka melihat mampu kita berdua, ya berdua. Itu kembali ke kita dan kembali ke para pemilik keputusan. Nah kebetulan aku disuruh sendiri, di mana proyeknya juga banyak melihat angka-angka kan, yang itu juga bukan angka kita. Angka-angka punya asuransi orang macam-macam. Nah, itu kita coba cek. Itu sendiri. Nah, kalau di proyek lain juga aku juga biasanya sih sendiri. Pernah beberapa kali berdua, itu untuk case-case yang ini project-project misalkan udah rilis tapi banyak trouble. Banyak trouble yang kelewat, banyak trouble-trouble lapangan. Nah, itu baru kita berdua buat ngejar timeline. Nah, itu. Lalu di PPT ada tentang Scrum Framework, itu maksudnya apa ya Kak? Oke, kalau yang Scrum itu kan ada, nah ini contoh penerapan di tempat kerja yang saat ini. Jadi kita belajar banyak tentang life cycle development. Ada yang agile, ada yang waterfall, ya kan banyak. Nah kebanyakan di industri ternyata dia menggunakan kolaborasi antar life cycle tadi. Jarang yang menggunakan salah satu, pasti dikombinasikan dengan life cycle yang lain. Ini yang atas jelas Scrum, yang bawah waterfall, ya kan? Tapi tinggal di mana fase itu diterapkan. Dari awal dia dibahas requirement secara bisnis, masuk ke requirement teknis, difiksasi, baru di planning. Nah, planning dan seterusnya sampai testing itu sebenarnya waterfall. Nah, terus kapan dia looping? Ketika salah satu scope atau service selesai di testing. Balik lagi ke requirement-nya, balik lagi. Enggak kayak di Scrum kan paralel kan ya, paralel. Nah kalau kita enggak, kita ada yang bantu memanage ini, namanya project manager yang bantu ngelihat. Kalau Scrum kan biasanya ada Scrum Master kan, ada Scrum Master yang bantu ngecek. Nah kurang lebih seperti itu, jadi dibagi per service. Nah per service itu dilaksanakan pakai waterfall. Dari awal sampai akhir, baru di testingnya di akhir. Makanya kenapa aku bilang tadi QC, ya kan dia ngetesnya di akhir doang tuh, di ujung. Kurang lebih gitu. Nah kalau QA ngeliatin dari awal, gitu. Kurang lebih seperti itu. Next ke slide selanjutnya. Ini ya Kak Scrum. Nah ini gambaran Scrum secara umum kan, gitu. Selanjutnya di sini ada. Ya, ini apa tuh Kak? Ini list dokumen yang harus seorang QA pahami di awal. Lumayan banyak, itu ada 2 tuh klasifikasinya, bisnis dan fungsional. Nah ini yang kita coba bedah. Dari dokumen-dokumen ini, itu kira-kira udah spesifik belum? Ekspektasinya udah lengkap apa belum? Kayak contoh fitur login aja. Fitur login itu kan satu kolom email, itu banyak kriterianya kan. Emailnya bisa email company apa enggak? Ya kan, emailnya terus penjagaan email error itu, email tidak valid itu ketika di mana, di titik keberapa kan, @email.com kan, ada kalau 1 titik, kalau titiknya ada 2 pembagiannya berapa, bagaimana, itu kita cek juga. Nah terus kita cek lagi di dokumen ini, semisal pakai kolom passwordnya seperti apa, udah ada kriterianya belum? Oh ternyata belum, secara bisnis cuma ngasih flow login doang dan ada form apa aja, register juga ada form apa aja. Secara teknikal kita cek lagi, ternyata belum spesifik nih. Secara teknikal belum ada penjagaan tadi, misalkan spam klik kan nggak ada. Ketika button diklik terus ada yang langsung disable, ada yang button disable terus muncul loading, ya kan? Ada yang nggak ngapa-ngapain. Nah itu juga kita cek, karena itu nggak ada di requirement biasanya. Karena apa? Itu menjadi potensial sendiri. Ketika contoh banyak penjagaan yang lewat, simpelnya dari button aja, kita spam klik aja, spam klik kita register. Itu kalau nggak ada penjagaan di button aja, atau mungkin penjagaan di belakang, itu bisa kelihatan.
dia kedaftar berkali-kali. Respon pertama berhasil, tapi respon kedua akun Anda telah terdaftar, akun Anda telah terdaftar. Nah kurang lebih seperti itu. Itu yang kita cek dari requirement ini. Kira-kira potensialnya di mana? Itu baru satu fitur. Masih banyak service-service lain yang itu menyesuaikan dengan kebutuhan dari produk atau proyeknya. Kurang lebih seperti itu. Kita harus memahami ini semua. Terus selanjutnya ada test plan. Nah, tuh. Ini gambaran umum dari test plan itu harus ada apa. Setelah kita memahami, ya kan, kita coba udah mengkonfirmasi ke tim-tim terkait, pembuat dokumen-dokumennya, dan tim engineer juga udah memahami, sudah mulai sprint planning tadi, kita buat ini, kita buat test plan. Kira-kira kita bakal ngetesnya kayak apa sih? Kita bakal ngetes apa aja sih? Siapa aja yang terlibat? Nah kalau aku sendiri, biasanya test plan itu aku buat tetap, tapi lebih banyaknya ke timeline. Lebih banyak ke timeline, di fase ini aku harus ngetes ini, di fase ini aku harus ngetes ini, di fase ini aku harus ngecek ini dan butuh apa. Aku lebih butuh situ karena aku lebih sering untuk bekerja sendiri. Gitu. Itu kurang lebih cara test plan. Cuman secara poin-poin intinya itu ada di situ dan menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Karena memang terkadang nggak semua pakai test plan. Karena nggak semua orang makainya QA. Kalau pakainya QC kan jatuhnya kadang ya antara iya dan tidak ya pakai test plan ini ya. Jarang-jarang sih yang pakai. Kurang lebih gitu. Terus Kak, untuk satu project itu seorang QA biasanya dikasih deadline atau enggak sih, kayak ini harus diselesaikan gitu. Selama timeline project, QA yang paling sering dikorbankan sih ya. Misalkan timelinenya 2 bulan, testingnya 3 minggu nih misalkan. Ternyata pada realitanya itu kebagian cuma 1 minggu. Ya kan, kita kan nggak bisa menyalahkan itu. Developer misalkan di tengah jalan, QA kan di tengah jalan sebelum kita testing di 3 minggu itu, kita memastikan ke developer ini udah belum, ini udah belum, ini udah belum. Kita cek terus. Ternyata ada yang kelewat nih. Developer bilang, loh mas saya nggak tahu ada ini. Nah ini kita coba tanyain lagi ke sistem analisnya. Kok ininya nggak ada? Ini jadi nggak dimasukin. Itu konfirmasi terus. Oh ini kelewat. Ah ini nih yang bikin lama timeline nih. Tiba-tiba seminggu atau hamin 3 hari sebelum fase testing selesai. Nah jadi QA itu kayak gitu, hektiknya parah ketika di fase-fase akhir project. Gitu, makanya kalau berbicara timeline sih, timeline QA yang paling sering dikorbankan. Sekalipun timeline lumayan panjang ya, kalau cuma sekedar ngetes 1 bulan, ngetes 2 minggu, 3 minggu. Realitanya 1 minggu, 5 hari, 4 hari. Bahkan kalau aku di freelance aku, itu testing cuma 1 hari. Fiturnya 5. Testernya 1, ngetesnya 1 hari dan besok harus deploy. Nah itu makanya hari ini kan aku deploynya tadi malam, jadi hari ini nggak ada kerjaan. Kurang lebih gitu. Karena memang ya ini tadi kayak meme di awal ya, kayak seolah-olah nggak ada kerjaan. Padahal lumayan menumpuk ya terkait tas-tas yang kita coba kerjakan dan sering di nomor 2 ketika pelaksanaan lapangan. Padahal katanya sering disalahin ya Kak kalau misalnya ada kesalahan. Iya, kadang tuh QA tuh kayak, oh ini QA-nya yang salah ngetes nih, kan juga banyak kan yang bilang gitu, ngetesnya aku kayak gini nih. Nah itu jadi apa ya, dilematis QA sendiri, entah memang, tapi juga dari sebagai QA harus benar-benar jeli cara ngetesnya di fitur ini seperti apa. Karena kan ada prekondisi data ya, misalkan dia memang nggak bisa pakai email company nih, tiba-tiba kita bilang ini bug nggak bisa pakai email company ya, berarti yang salah memang dari QA-nya dalam melihat requirement. Ya kurang lebih gitulah. Ada kita sering disalahin itu udah biasa sih. Kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya ada pembuatan template atau formatisi dengan teknik uses casting dengan bahasa Gherkin. Bahasa Gherkin itu apa sih Kak? Oke. Bahasa Gherkin ini lebih ke bahasa apa ya? Template yang memudahkan untuk skenario itu dibuat. Kadang tuh ini salah satu tugas seorang QA. Contoh waktu itu aku aku belum lama di situ. Aku masuk, aku ngelihat template dokumen skenario-skenarionya, kan QA nggak lepas dari skenario ya. Skenario-skenarionya kok bahasanya random. Setiap QA pasti punya karakter beda-beda, nggak ada standarisasi. Nah di sini coba aku cari, perlu standarisasi untuk apa? Oke kalau masih manual nggak masalah. Tapi kalau udah masuknya ke tahap automation, itu perlu ada standarisasi skenario. Biar apa? Biar nggak punya makna ganda. Makanya ini kita coba bikin untuk skenarionya. Ini jauh-jauh. Ini awalnya seperti ini. Nanti setelahnya itu lebih tertata. Ini kan nggak jelas ya. Stepnya juga berapa. Terus juga ekspektasinya cuma 1. Maksudnya kurang merinci dan kurang dinamis untuk dipakai ulang.
kurang lebih gitu. Itu di slide selanjutnya ada yang sudah sesuai ya Kak? Ada, nah nanti di slide, nah ini slide sesudahnya. Ini kan jauh lebih mudah dipahami untuk orang-orang yang menafsirkan menjadi suatu automation. Untuk misalkan nih kalau QA-nya pindah tangan, dia lebih mudah memahami karena bahasanya bahasa standar, bukan bahasa manusia yang sesuka-suka dia tadi pengennya pakai apa. Kurang lebih gitu, ini tugas seorang QA. Meskipun nanti yang pakai QC atau mungkin QA itu sendiri, tester dan sebagainya. Gitu. Terus selanjutnya ada penggunaan case.io nih. Sebenarnya ini lebih ke keputusan seorang QA di awal tadi untuk kira-kira pas sprint planning kita bakal pakai toolsnya apa aja. Nah ini awal yang sebelum itu kondisi sebelum-sebelumnya harus muter-muter ke tools, bolak-balik masuk, bolak-balik keluar. Nah QA datang buat bantu mengecek, oh ini kalau dibikin lebih simpel bisa nggak? Karena kerjaan QA itu tidak terduga. Tadi tiba-tiba padat di akhir. Nah bayangin dokumen-dokumen kayak gini nggak bakal ke-handle. Kalau ngelihat cuma 3 hari kerja harus ngurusin dokumen seabrek. Nah ternyata ada satu case yang bisa mempermudah. Tapi case ini lebih tools untuk membantu mengintegrasikan. Makanya tadi ada bahasa standarnya kan. Itu dimasukin ke situ. Dari situ ngejalan automationnya gampang, langsung auto report ketiga tools itu. Kan lebih simpel. Tapi ini memang nggak semudah itu sih ke penerapan industrinya. Tapi sebagai QA kita memberikan solusi. Nanti itu kalau bisa seperti ini, kurang lebih seperti itu. Berarti di pekerjaan Karino saat ini menggunakan case.io? Ya, di beberapa case kita menggunakan itu. Cuman untuk saat ini sepertinya masih di hold karena memang kita belum ada kebutuhan secara spesifik. Tapi pada intinya kita akan saat ini menggunakan salah satu tools yang akan sebagai perantara ya untuk mempermudah maintenance tools lainnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu di next slide ada diagram apa nih Kak? Nah, ini namanya bug life cycle. Jadi setelah ditemukannya isu ya kan bug tadi itu diapain sih? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Seorang QA itu harus bisa mengedepankan idealismenya dia. Ini yang sering kadang dinyinyirin ya sama developer. Terlalu strict banget terlalu ini terlalu itu Udah ini cuma UI doang. Oh, ini minor doang. Ini masalah yang bisa ditoleransi. Nah, tapi selama proses itu, ini ada yang namanya bug life cycle. Ketika isu itu ditemuin, kita ngomongnya ke siapa pertama kali? Oke lah, kita masukin ke tools kerja kita buat nge-inputin isu-isu yang ada. Itu aplikasi bug tracking, misalkan entah spreadsheet lah, entah itu makainya Trello, ya kan, apapun lah. GitHub itu dimasukin. Kalau di tempatku pakainya Monday, dimasukin ke situ bug-bugnya. Developer bakal melihat, ini bug modelnya udah pernah ada apa belum? Ini bug beneran bug apa enggak? Apa masalah QA-nya yang tadi miss masalah prekondisi data. Terus juga dicek lagi apakah bugnya udah pernah ada apa belum? Duplikat apa enggak? Nah, kalau misal itu semua udah oke, ternyata ini bug beneran bug dan belum ada, lanjutlah ke tahap selanjutnya, fixing. Selesai di fixing enggak langsung selesai gitu aja. QA coba nanya lagi. Ini udah selesai belum? Karena kan QA berlomba dengan timeline dia sendiri kan yang pendek tadi. Kalau misalnya udah di fixing semua, di retest lagi. Bug tadi, kalau misal udah oke, barulah dirubah statusnya. Tapi setelah itu apakah selesai? Enggak. Setelah fitur yang masalah tadi selesai, kita ngetes lagi fitur-fitur lain semua. Setelah semua bugnya selesai, kita melakukan yang namanya regression test. Kita tes lagi semua dari semua fitur yang di-develop. Bahkan yang di-develop ataupun yang sudah ada. Misal kita pakai project yang nerusin ya. Projectnya itu kita tetap tes semua. Kita tes secara penuh. Apakah ada isu baru yang tersinggung apa yang kesenggol apa enggak? Kalau misal enggak, ya oke lah, kita lanjut tahap selanjutnya. Kurang lebih gitu. Terus sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya, teman-teman? Ada? Mas Joko? Iya, boleh. Oke.
Sebenarnya kan untuk meminimalisir ada isu di hari Sabtu Minggu ya. Iya kan? Itu sebenarnya kenapa diharamkan. Nah, tapi karena ini project freelance, tadi kalau yang di Astra sebenarnya deploy Jumat pernah, bahkan kemarin itu sebenarnya deploy, tapi karena servernya down, jadi ditunda sampai hari Senin. Karena memang kalau mau deploy di Jumat, itu konsekuensinya harus ada lembur Sabtu dan Minggu. Biasanya gitu. Dan itu kembali ke keputusan programmernya. Mereka mau apa enggak? Karena kan ada programmer yang ya punya family time dan sebagainya. Ya pengen lah punya work life balance ya. Meskipun sekarang ya enggak balance amat sih kebanyakannya. Cuman kurang lebih seperti itu. Kalau dari QA tetap pada intinya itu mau hari apapun, kita tetap bakal meng-assign, kita bakal tetap memberikan keputusan. Terkait masalah di deploy malam ininya, apa Senin, itu kembali ke sistem analisnya, ke PM-nya. Nah, cuman dari kita udah mengatakan bahwa malam ini bisa deploy. Ini udah checkpointnya selesai, dokumen kita kirim. Nah, kembali nih mereka mau deploy-nya kapan? Ternyata semalam PM-nya yang minta deploy malam ini guys. Nah, ini yang jadi dilematis di tengah kondisi waktu yang udah Sabtu Minggu libur. Makanya Sabtu Minggu libur yang mantangin ya QA ini yang agak deg-degan. Wah, ini kalau beneran ada bug nih kita yang disemprot programmer nih bilang rilisnya. Jadi itu kembali kepada komunikasi tim dan biasanya si pembuat keputusan, PM-nya ya kan. Kurang lebih seperti itu. Oh gitu ya, aku baru tahu kalau misal menghindari Sabtu Minggu bekerja. Oh, jangan Mas Joko udah mention ya ke QA-QA-nya. Terus di slide selanjutnya ini ada screenshot hasil pekerjaan Kak Rina ya Kak, yang slide selanjutnya. Iya, jadi nah ini yang namanya Monday tadi, ini bug-bug, ini kita masukin ke sini. Statusnya banyak sebenarnya, ini udah pas aja ini, udah close ya. Sebenarnya proses ke close ini panjang, ada open, ada reopen, ada ready to test, reopen lagi, ready to test, reopen lagi. Nah ini kurang seperti ini gambaran bugnya. Nanti kalau teman-teman mau jadi QA ya itu harus siap-siap, mainan dokumen ya iya, ya kan mainan manajemen tools buat input issue juga iya, nge-code juga iya, tapi pada intinya sih lumayan asik ya, menurutku malah asik banget ya, karena kita lebih dinamis, kita lebih dapat insight banyak tentang flow bisnis perusahaan, tentang studi case lapangan seperti apa, karena pada intinya QA nggak cuma ngetes requirement-nya, tapi ngetes apakah user sesuai sama kebutuhannya, itu yang kita cek. Gitu. Kalau di UI UX mungkin ada UX researcher ya yang buat nge-match-kan antara kebutuhan dan desain. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya secara umum. Terus ngomongin pekerjaan nih Kak, untuk Kak Rina sendiri sebagai QA ini biasanya bekerjanya secara WFO kah atau WFA juga bisa gitu atau gimana sih? Oke. Dulu kalau aku di Berjalan ini itu dari awalnya bootcamp dulu. Dari bootcamp dulu. Nah, ini kebetulan sekarang lagi buka fase bootcamp. Kalau teman-teman mau coba, ini gak masuk promosi ya. Tapi kalau kita sebenarnya nanti mau ketemu aku di training berikutnya, karena nanti aku di bootcamp besok, aku jadi trainer di situ di QA ini dan bakal lebih dalam tentang automation dan macam-macam teknikal. Nah, kalau teman-teman tertarik ya monggo dicoba. Karena nanti bakal ketemu ke aku lagi. Gitu. Nah, aku dari dulu bootcamp itu setiap hari masuk. Dari jam 8 sampai jam 5 sore, tapi tergantung ya. Kalau masih sesi materi di 2 bulan pertama sih setengah hari, kebanyakan 8 sampai jam 1, 8 jam 1, 8 jam 1 selesai. Tapi kalau udah masuk project di 2 bulan berikutnya, itu orang kerja pagi sore ya 8 jam 5 lah ya. Nah kalau udah masuk ke kerjaan asli, udah selesai nih bootcamp, udah dikontrak. Nah itu kalau aku kemarin ada jadwal WFH rutin setiap minggu, setiap orang. Jadi kayak ada kelompok-kelompok. Misalkan kelompok 1 minggu ini WFH-nya 1, kelompok 2 minggu ini WFH-nya 3, jadi menyesuaikan. Nah kalau aku sih biasanya nyari yang WFH-nya lumayan banyak ya, seminggu 2, karena lumayan mendukung untuk kehidupan kita ya, kurang lebih gitu. Kan masing-masing punya kenyamanan sendiri ya, tapi ada juga yang nggak ngambil WFH sama sekali, ada juga, jadi itu fleksibel. Cuman pada intinya sih masuk ke kantor 1 minggu itu minimal 3 kali, 3-4 kali. Kurang lebih gitu, karena kita ada fasilitas untuk WFH kan. Itu. Jadi nggak mesti setiap pagi berangkat. Cuman kalau udah WFO ya harus jam 8, jam 5. Karena absennya kan lokasi, foto, jam ya kan. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya kalau jam kerjanya. Berjalan ini lokasinya ada di Jogja Kak? Iya di Jogja. Di Gejayan. Oh ini belakang Payakumbuh baru.
Dekat UIN itu ada Payakumbuh baru kan. Nah, itu belakangnya kita, departemen IT-nya di situ. Kurang lebih gitu. Terus kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Ada. Ini manual guide. Ini apa? Iya, itu yang lewat. Setelah kita ngecek poin semua dokumen skenario-nya dan nggak ada isunya udah lewat semua nih. Kita bikin manual guide. Manual guide itu ya manual book lah ya. Gimana cara pakai ini aplikasi, fitur yang kita garap. Nah, ini yang sering luput ya dari seorang QA karena timeline yang pendek, yang sering dikorbankan ini dokumen ini. Karena dokumen ini bakal kita sertakan ke user. Gini loh cara pakai aplikasinya. Ini kalau yang aplikasi baru ya. Kalau aplikasinya itu di enhance atau di update fitur, nah gini loh cara pakai updatean fitur yang baru, itu lebih kayak gitu. Itu tugasnya QA yang membuat dokumentasi itu. Makanya ketika pindah tangan, ketika udah diserahkan ke user, jangan sampai mereka nggak paham tentang apa yang digarap. Makanya dokumentasi yang rapi itu menjadi kelebihan seorang QA, kerjanya dilihat apa enggak. Karena kalau nggak ada dokumentasi susah. Developer kan enak, ada GitHub, ada aplikasi, ya kan, SA, BA, itu punya dokumentasi semua, punya dokumen-dokumen, bahkan proyeknya selesai berarti mereka berhasil. QA belum tentu. Nah, dilihat kembali dari seberapa bagus dokumentasinya. Kurang lebih gitu. Itu berarti semacam buku panduan ya Kak? Betul, buku panduan untuk pakai si aplikasi itu. Berarti selama ini kalau misal kita baca buku panduan itu yang bikin QA? Iya, seharusnya yang bikin QA. Gitu. Next slide, di sini ada kode-kode apa ini Kak? Maksudnya? Ini sebenarnya dokumentasi aja. Kita juga menggarap automation tadi. Tapi memang lebih ke produk. Karena kalau project pakai automation kan agak gimana ya? Agak buang waktu ya. Karena timeline-nya pendek cuma 6 bulan, ya selesai ya udah. Ya kan? Sedangkan kalau automation ini lebih dipakai di produk. Nah, kebetulan waktu itu aku masuk yang paham automation tuh cuma satu. Selitku waktu itu. Dan kebetulan aku dari pas masih masuk di sini itu juga udah sempat coba-cobalah, udah lumayan bisa, akhirnya ditariklah langsung ke automation. Kurang lebih gitu. Dan waktu itu sih kita juga menentukan automation apa yang benar-benar efektif dan efisien dipakai sama perusahaan. Itu aku sama selitku yang coba nentuin, sama leadku juga diskusi. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini salah satu gambaran code-nya. Sebenarnya simple. Itu kalau teman-teman lihat itu lebih kayak skenario kan. Disebut itu dia nge-hit apa, kayak apa, ekspektasinya apa. Ini pakainya Cypress. Kurang lebih gitu. Nah, kalau aku sih lebih sukanya yang lebih native ya, itu ada Playwright sih. Atau yang terbaru Robot, itu pakainya Python gitu. Jadi monggo bisa dieksplorasi karena kelebihan yang benar-benar membuat kita beda di pasar adalah ya di sini. Selain dari automation, terus Git flow, ya itu kelebihan juga. CI/CD, udah 3 itu aja dipegang. Secara teknikal, praktis itu bakal lumayan dibutuhkan oleh pasar sih. QA engineer kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada satu slide terakhir. Ini boleh dijelaskan nggak Kak? Ini apa? Oh, ini skenarionya. Nah, harus hijau. Jadi sebelum kita mengatakan deploy, harus hijau semua. Nggak bisa kalau nggak hijau. Karena ini yang bakal dilihat sama usernya tadi. Gitu. Dan itu di sampingnya itu ada tanggal kapan dia hijau. Jadi kita nggak bisa bohong. Misalkan nih kita bilang, udah sekarang naikin dulu. Ternyata tanggal hijaunya melewati tanggal di deploy tadi. Oh, kita kena audit. Kita kena langsung sama lead lah. Ini kenapa kamu bilang kemarin udah boleh naik. Tapi tanggal update terakhir 2 hari setelahnya, itu kita yang kena. Jadi makanya di sini kita pastikan betul dan ya tadi kita harus mau dan rela berkutat dengan dokumentasi. Terkadang orang-orang developer itu paling males tuh nyentuh dokumentasi, nyentuh gedok males, nyentuh sheet juga males ya. Mereka nggarap aja sesuai apa yang dibutuhkan. Nah ternyata QA punya sisi lain tuh. Kalau memang kalian nyaman garap dokumen, orangnya teliti, ya kan, terus juga bisalah nge-code dikit-dikit, ya nggak apa-apa bisa dicoba. Kurang lebih gitu. Oke, sudah akhir ya dari presentasi yang dilakukan oleh Mas Rino. Sebelum ditutup, teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Hanif mungkin? Monggo, discuss aja. Iya, discuss. Ada? Mungkin Pak Arif ada.
semester ini aku kan lagi capstone, terus mitra aku itu minta untuk testing juga nanti sebelum deployment. Nah, kebetulan juga aku dari back end dan ada temanku dari front end juga. Nah, untuk testing itu sendiri tuh apakah dilakukan sendiri-sendiri dulu lalu paralel atau testingnya nanti tuh di akhir setelah produk itu tuh terintegrasi gitu. Oke. Untuk tahapannya itu ada unit testing, ada integration test, ada UAT test, ada peer, ada piloting, release. 6 tahapannya. Nah, kalau tadi yang dipertanyakan apakah sendiri-sendiri, lebih ke fasenya bakal dilakukan di mana ya? Itu menyesuaikan dari kenyamanan si developer. Karena kamu developer kan, as a developer. Developer itu biasanya melakukan unit test dulu. Dia ngetes sendiri nih fitur yang dia bikin. Integrasinya ntar dulu. Misalkan kamu bikin banyak API, kamu pastikan semua API udah sesuai sama requirement-nya. Respon-responnya, ya kan, input-outputnya sama, itu dicek dulu. Kamu ngetes sendiri aja dulu hal-hal kayak gitu. Oke, ini udah bisa dipakai, API-nya udah bisa dipakai, API udah bisa dipakai. Nah, pas integrasi, kan bingung nih, front end atau back end. Kalau misal nggak ada role apa namanya QA QC-nya, tester lah ya, nggak ada. Nah, itu kalian yang menyepakati dari front end. Karena sebetulnya kalau lebih ada orang yang ngedesain ya UX-nya bisa suruh mereka sih sebenarnya. Tapi kalau memang purely kamu yang diminta ngetes, ya mau nggak mau kamu ngetes dari 2 fase utama. Ketika dia di unit itu API kamu tes sendiri, terus udah diintegrasi ke front end, kamu integrasi itu kamu tes lagi sendiri. Itu kamu cek. Nah, cuman kalau diintegrasikan lebih ke fitur ya. Coba pakai fitur secara UI, respon-responnya dicek, ya kan, kita cek networknya yang dikirim udah sesuai apa belum ke belakang, responnya udah sesuai apa belum, itu kan dicek. Terus ada juga kalau ada ini apa namanya peraturan, respon yang ditampilkan di depan itu ada batasannya, nggak bisa semua ditampilkan jadi respon di depan, ya kan ada yang kayak gitu kan. Nah itu bisa kamu lakukan nanti setelah diintegrasi. Tapi kalau sebelum diintegrasi ini masih kamu garap ya tes API sendiri aja nggak apa-apa. Gitu. Nanti bikin skenario kecil aja. Nanti coba kamu ulik tentang unit test. Tapi jarang sih developer sekarang yang pakai unit test. Karena nanti unit test bakal dihandle sama SDET tadi, Software Development Engineer in Test. Jadi dia bakal membuat si unit test tadi. Kan unit test itu pada intinya kan tes kecil ya yang dilakukan oleh si developer. Nah itu acuannya mana? Acuannya TDD. Nanti coba cari lagi tentang TDD, test driven development. Jadi dia bikin tesnya dulu, baru di develop. Nah tapi ini jarang sih, beneran jarang. Jadi sebelum kamu bikin tuh API, kamu bikin dulu skenario-skenarionya. Misalkan login, ya user login bakal dikirimkan data apa, muncul respon apa, ya kan. Nah itu kamu bikin dulu skenarionya, ketika user register, terus user bakal ditampilkan respon register berhasil, terus data bakal dikirimkan kemana, ya kan, secara teknikal kamu aja senyaman kamu, baru di develop. Kamu bikin API-nya, sesuai sama skenario kamu. Nanti kalau udah kamu match-kan. Nah itu buat meminimalisir bug juga unit test itu. Itu yang kamu lakukan untuk di awal. Nah kalau udah integrasi, kembali kesepakatan sama front end aja. Misalkan bagi-bagi fitur nih, kamu coba pakai, dicek responnya, tapi harus sama ya yang dicek. Jadi kalian nggak beda-beda, sama-sama ngecek networknya, sama-sama ngecek apa data yang dikirim, apa respon yang ditampilin, nah itu aja. Gitu. Udah? Makasih Mas. Serius ini. Ada? Lagi? Jadi kan saya kan juga dapat mata kuliah tentang ini pengujian dan perangkat lunak. PMPL Nah, ya? iya. Nah, itu tuh ada bagian banyak banget tools yang dipakai juga kayak misalkan path coverage, condition coverage, decision coverage gitu kan. Yang aku pelajarin tuh dia susah untuk dibedakan. Nah, aku bingung nih gimana sih cara penggunaannya itu. Karena kan banyak banget. Tadi apa? Penggunaan apa? Jadi kan kayak misalkan ada di pengujian itu kan ada non fungsional sama fungsionalnya. Nah di non fungsionalnya itu kan ada banyak banget kan. Nah salah satunya kayak misalkan condition coverage sama decision coverage gitu. Untuk membedakannya kan susah. Nah itu gimana sih caranya biar gampang gitu? Oke, yang perlu dibedakan pertama fungsional sama non fungsional dulu. Ya kan, kalau fungsional kan yang tadi kamu tes tadi ya, secara fungsi dari belakang udah oke, dari depan integrasi juga udah oke, ya kan, dari depan doang UI juga udah oke. Secara fungsional dulu.
Nah, kalau dari situ sebenarnya itu tadi udah lumayan dalam ya, dan di bagian non fungsional itu. Dari situ kamu bisa coba memutuskan lagi ketika masuk non fungsional, nggak semua bisa diterapin sesuai sama kebutuhan dari project yang kamu handle. Contoh, kalau project itu kayak project tiket gitu, tiket konser. Secara fungsional udah. Tapi perlu nggak ngecek non fungsional juga? Perlu. Di bagian mana yang dibutuhin? Yang dibutuhin aja dulu. Performanya, ya kan? Berarti kamu ngambilnya yang di bagian performa aja. Karena kalau mau non fungsional bakal banyak yang tadi kamu sebut. Nah, ya kan? Mana yang apa namanya tadi? Bisa membantu kamu dalam mendukung keputusan-keputusan si fungsional tadi kan? Pada intinya kan di situ. Terus ngecek, oke lah aplikasi tiketing konser. Kan itu ribuan. Ya kan? Puluhan ribu, ratusan ribu yang bakal ngebooking dalam waktu yang bersamaan. Nah, ditesnya dari mana? Kan nggak mungkin fungsional. Fungsional kan udah clear kan? User pilih tiket, bayar, selesai. Terus non fungsionalnya apa? Ada performa, ya kan? Secara bahasa gampangnya. Terus performa yang dicek apa? Oke, aplikasi kita tes. Secara performa ya. Nah, itu dalam waktu durasi beberapa waktu dia bisa menghandle berapa banyak user. Sampai si servernya ini nyangkut, udah nggak kuat. Nah, itu dicek pakai performa. Oh, ternyata dia itu bertahannya selama 1 menit itu cuma bisa nahan 10.000 user secara bersamaan dalam waktu 1 menit. Terus dicek lagi, oke, kita cek lagi kekuatan si aplikasi kita di stress test. Kita lempar 100.000 user ngakses secara bersamaan, dia bakal mati enggak servernya. Ternyata mati nih, nggak kuat aplikasinya. Oke, turunin lagi di mana sampai titik dia stabil. Nah, disitulah kita jadikan batasan. Oh, ternyata dalam waktu tertentu dia cuma bisa ngehandle 50.000 user secara bersamaan. Ya kan? Oke, sebagai QA yang ngetes non fungsional tadi diputusin, oh ternyata dibuat antrian nih, 50.000 orang masuk pertama, ditutup antriannya. Kan kalau konser kan gitu kan, dia ada antrian, tunggu dulu berapa menit ya kan. Nah, itu sistem antrian itu yang coba di-create gitu. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Dari situlah kamu bisa memutuskan kira-kira seperti apa requirement lain yang harus kamu sarankan kepada pemilik produk itu. Kurang lebih gitu. Baik, makasih Mas. Kebayang? Udah. Oke. Ada lagi? Udah. Beneran? Iya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Anif, nanya nggak? Udah. Ada lagi? Mungkin cukup ya Kak. Oke. Keren banget ya sharing-sharing dari Kak Rino barusan. Kita banyak mendapat insight tentang dunia QA buat kita yang mau serius nih terjun ke dunia QA. Semoga setelah acara ini kita semua bisa punya mindset QA yang lebih tajam, lebih profesional, dan tentunya siap bersaing di dunia industri. Terima kasih kepada Kak Rino sebagai narasumber pada pagi hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga. Sekian dari saya sebagai MC selaku dan moderator pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.